Santa Claus atau yang biasa disebut Sinterklas. Dia adalah tokoh legenda yang mudah dikenal di dunia. Setiap kali musim Natal tiba, sosok pria tua berjanggut putih, bertubuh gemuk, berpakaian merah dengan topi khas, serta membawa karung hadiah selalu hadir dalam berbagai bentuk, dekorasi, cerita anak-anak, film, lagu, hingga tradisi keluarga. Bagi banyak orang, Santa Claus adalah simbol kegembiraan, keajaiban, dan harapan. Namun, di balik sosok ceria tersebut, terdapat sejarah yang sangat panjang, perpaduan lintas budaya, serta nilai-nilai moral yang mendalam. Santa Claus bukan sekadar tokoh dongeng yang muncul tanpa asal-usul. Ia adalah hasil dari perjalanan sejarah ratusan tahun, perubahan budaya, pengaruh agama, sastra, seni, hingga perkembangan media modern. Asal-usul sejarah. Santo Nicholas, tokoh nyata di balik Santa Claus. Akar paling kuat dari Santa Claus berasal dari sosok sejarah bernama Santo Nicholas atau Saint Nicholas. Ia hidup pada abad ke-4 Masehi di kota Myra, wilayah Asia Kecil yang sekarang termasuk Turki. Santo Nicholas adalah seorang uskup Kristen yang dikenal luas karena sifatnya yang sangat dermawan, rendah hati, dan penuh kasih kepada sesama. Banyak kisah tentang Santo Nicholas yang beredar dari generasi ke generasi. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang seorang ayah miskin yang memiliki 3 anak perempuan. Karena tidak memiliki biaya, sang ayah hampir menjual anak-anaknya. Mendengar hal itu, Santo Nicholas secara diam-diam melemparkan kantong emas ke rumah tersebut pada malam hari agar anak-anak itu bisa hidup layak dan menikah dengan baik. Dari kisah-kisah inilah muncul tradisi memberi hadiah secara rahasia, tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Nilai inilah yang menjadi fondasi utama karakter Santa Claus hingga sekarang. Untuk perkembangan di Eropa. Dari Santo Nicholas ke Sinterklaas. Setelah wafatnya Santo Nicholas, penghormatan terhadap dirinya menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Di Belanda, ia dikenal sebagai Sinterklaas, sosok yang dirayakan setiap tanggal 5 Desember malam atau 6 Desember pagi. Dalam tradisi Sinterklaas, anak-anak yang berperilaku baik akan menerima hadiah. Anak-anak menaruh sepatu di dekat perapian atau pintu. Hadiah diberikan secara simbolis oleh Sinterklaas. Nama Santa Claus sendiri diyakini berasal dari pelafalan bahasa Inggris terhadap kata Sinterklaas. Tradisi ini kemudian dibawa oleh para imigran Belanda ke Amerika pada abad ke-17. Transformasi di Amerika. Lahirnya Santa Claus modern. Di Amerika Serikat, legenda Santa Claus mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai santo gerejawi, tetapi berkembang menjadi tokoh rakyat yang lebih universal. Salah satu titik penting dalam pembentukan citra Santa Claus modern adalah puisi terkenal tahun 1823 berjudul A Visit from St. Nicholas, atau lebih dikenal dengan kalimat pembukanya, "'Twas the night before Christmas". Puisi ini menggambarkan Santa sebagai sosok kecil dan ceria. Datang pada malam Natal. Mengendarai kereta luncur. Ditarik oleh 8 ekor rusa. Puisi ini juga memperkenalkan nama-nama rusa Santa Claus yang kemudian menjadi sangat terkenal. 4 visual Santa Claus, peran ilustrasi dan media. Pada abad ke-19, ilustrator bernama Thomas Nast memainkan peran besar dalam membentuk visual Santa Claus. Melalui gambar-gambar di majalah, Nast menggambarkan Santa sebagai pria tua bertubuh gemuk, berjanggut putih panjang, berpakaian hangat, tinggal di Kutub Utara. Ia juga memperkenalkan ide bahwa Santa memiliki daftar anak-anak baik dan nakal, bengkel mainan, para peri sebagai pembantunya. Citra ini kemudian diperkuat oleh iklan, film, dan media populer pada abad ke-20, hingga akhirnya menjadi gambaran Santa Claus yang kita kenal sekarang. 5 Santa Claus dan Kutub Utara, dunia imajinasi anak-anak. Santa Claus dipercaya tinggal di Kutub Utara, sebuah tempat yang digambarkan penuh salju, cahaya, dan keajaiban. Di sana, Santa memiliki bengkel besar tempat para peri bekerja sepanjang tahun membuat mainan untuk anak-anak di seluruh dunia. Rusa-rusa terbang menjadi elemen penting dalam legenda ini.
Salah satu yang paling terkenal adalah Rudolf si hidung merah, yang melambangkan bahwa setiap individu, meskipun berbeda, memiliki kelebihan dan peran penting. Kisah ini membangun dunia imajinatif yang sangat kuat, terutama bagi anak-anak, sehingga Natal terasa penuh keajaiban dan harapan. 6. Tradisi Santa Claus dalam perayaan Natal. Dalam tradisi modern, Santa Claus dikaitkan erat dengan malam Natal, tanggal 24 Desember. Anak-anak percaya bahwa Santa akan masuk melalui cerobong asap, meletakkan hadiah di bawah pohon Natal, mengisi kaos kaki Natal yang digantung. Orang tua sering menggunakan cerita Santa Claus sebagai cara mendidik anak tentang perilaku baik, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. 7. Makna simbolis Santa Claus. Di balik cerita dan dongeng, Santa Claus memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Ia melambangkan 1. Kedermawanan, memberi tanpa mengharapkan balasan. 2. Kasih sayang, terutama kepada anak-anak dan mereka yang lemah. 3. Harapan bahwa kebaikan selalu ada di dunia. 4. Kebahagiaan, sederhana namun tulus. 5. Persatuan, Santa dikenal lintas agama dan budaya. Santa Claus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menerima, tetapi dari memberi. Santa Claus di berbagai budaya dunia. Meskipun berasal dari tradisi Barat, Santa Claus kini dikenal hampir di seluruh dunia. Di setiap negara, sosok ini diadaptasi sesuai budaya lokal. Ada yang menyebutnya dengan nama berbeda. Ada yang memadukannya dengan tokoh lokal. Ada yang menjadikannya simbol budaya, bukan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Santa Claus telah menjadi ikon global, melampaui batas negara dan keyakinan. Santa Claus dalam perspektif dewasa. Bagi orang dewasa, Santa Claus bukan lagi sekadar tokoh yang benar-benar ada, tetapi simbol nostalgia masa kecil, kebersamaan keluarga, dan kehangatan. Ia mengingatkan manusia untuk kembali pada nilai-nilai dasar. Berbagi, mengasihi, menghargai kebersamaan. Dalam dunia yang sering dipenuhi kesibukan dan konflik, Santa Claus hadir sebagai pengingat akan pentingnya kebaikan sederhana. Kesimpulan, Santa Claus sebagai warisan nilai kemanusiaan. Santa Claus adalah lebih dari sekadar tokoh Natal. Ia adalah hasil perjalanan panjang sejarah, budaya, dan imajinasi manusia. Dari Santo Nicholas yang nyata, hingga ikon global yang dikenal anak-anak di seluruh dunia, Santa Claus membawa pesan universal tentang kebaikan, kemurahan hati, dan harapan. Di balik janggut putih dan pakaian merahnya, Santa Claus mengajarkan satu hal penting, bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika setiap orang mau berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Tujuan dan harapan Santa Claus memberi hadiah Natal. Santa Claus bukan sekadar tokoh dongeng dengan pakaian merah, janggut putih, dan kereta rusa yang terbang di langit malam. Di balik sosoknya yang ceria, Santa Claus menyimpan makna simbolik yang sangat dalam, terutama terkait dengan tujuan dan harapan dalam tradisi memberi hadiah saat Natal. Hadiah Natal yang dibagikan Santa bukan hanya benda, melainkan pesan moral, nilai kemanusiaan, dan semangat kasih yang ingin diwariskan dari generasi ke generasi. 1. Melambangkan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Tujuan utama Santa Claus memberi hadiah adalah menyebarkan kasih yang tulus tanpa mengharap balasan. Santa memberi bukan karena ingin dipuji, dikenang, atau dibalas, melainkan karena kasih itu sendiri adalah tujuan. Ia datang diam-diam, bekerja di malam hari, dan pergi tanpa menuntut pengakuan. Hal ini mencerminkan makna terdalam Natal, kasih yang memberi tanpa syarat. Santa menjadi simbol bahwa memberi adalah tindakan cinta, bukan transaksi. Dari sini, anak-anak dan orang dewasa diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati seringkali lahir bukan dari menerima, tetapi dari memberi. 2. Mengajarkan nilai kebaikan dan perilaku baik. Dalam cerita klasik, Santa Claus dikenal memiliki daftar anak baik dan anak nakal. Meski terdengar sederhana, konsep ini mengandung tujuan pendidikan moral yang kuat. Santa ingin menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, kebaikan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Harapannya, anak-anak tidak berbuat baik semata-mata karena hadiah,
tetapi karena mereka memahami bahwa kebaikan itu penting dan berdampak. Santa hanyalah simbol pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kebaikan selalu layak diapresiasi. 3. Menumbuhkan harapan dan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Santa Claus juga hadir sebagai simbol harapan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan, kesepian, atau kesulitan. Dalam banyak cerita, Santa justru paling peduli pada anak-anak miskin, yatim piatu, atau keluarga yang sedang berjuang. Tujuan Santa memberi hadiah adalah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dilupakan. Natal bukan hanya milik mereka yang berkecukupan, tetapi juga milik mereka yang kekurangan. Harapan Santa adalah agar setiap orang, setidaknya sekali dalam setahun, merasakan bahwa mereka dicintai, diperhatikan, dan dihargai. 4. Menghidupkan semangat berbagi dan solidaritas sosial. Santa Claus bukan bekerja sendirian. Ia digambarkan dibantu para peri, rusa, dan komunitas di Kutub Utara. Ini melambangkan bahwa kebaikan adalah kerja bersama. Memberi hadiah Natal bukan tugas satu orang, melainkan tanggung jawab sosial. Harapan Santa adalah agar semangat memberi ini menular ke seluruh masyarakat. Ketika seseorang menerima hadiah, ia terdorong untuk berbagi dengan orang lain. Dengan demikian, Natal menjadi momen solidaritas sosial, kepedulian lintas batas, dan penguatan nilai kemanusiaan. 5. Menekankan bahwa hadiah bukan soal nilai materi. Santa Claus seringkali digambarkan memberi hadiah sederhana, mainan, permen, buku, atau pakaian hangat. Tujuannya jelas, yaitu mengajarkan bahwa nilai hadiah tidak diukur dari harganya, melainkan dari maknanya. Harapan Santa adalah agar manusia tidak terjebak dalam konsumerisme Natal. Hadiah terbaik bisa berupa perhatian, waktu, pelukan, doa, atau kehadiran. Santa ingin mengingatkan bahwa yang terpenting bukan apa yang dibungkus, tetapi kasih yang dibungkus di dalamnya. 6. Menjaga keajaiban dan imajinasi anak-anak. Santa Claus juga memiliki tujuan penting dalam dunia anak-anak, yaitu menjaga keajaiban, imajinasi, dan rasa percaya. Dalam dunia yang semakin rasional dan keras, kehadiran Santa menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermimpi, berharap, dan percaya pada hal-hal baik. Harapan Santa adalah agar anak-anak tumbuh dengan hati yang lembut, penuh harapan, dan tidak kehilangan kemampuan untuk percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Imajinasi ini kelak akan membentuk empati, kreativitas, dan kepedulian mereka saat dewasa. 7. Mengingatkan makna spiritual Natal. Secara simbolik, Santa Claus terinspirasi dari sosok Santo Nicholas, yang dikenal karena kedermawanannya kepada orang miskin. Oleh karena itu, tujuan Santa memberi hadiah juga berkaitan dengan makna spiritual Natal, yaitu kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Harapan Santa adalah agar perayaan Natal tidak kehilangan esensi rohaninya. Natal bukan sekadar pesta, dekorasi, atau hadiah, tetapi momen refleksi tentang kasih Tuhan dan panggilan untuk mengasihi sesama. 8. Menyatukan keluarga dan menciptakan momen kebersamaan. Hadiah dari Santa seringkali menjadi pemicu berkumpulnya keluarga. Anak-anak bangun pagi, orang tua tersenyum, tawa memenuhi rumah. Tujuan Santa adalah menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan penuh cinta. Harapannya, Natal menjadi waktu di mana konflik diredakan, luka dimaafkan, dan hubungan diperbaiki. Santa ingin setiap rumah dipenuhi damai, bukan hanya hiasan. 9. Mengajak manusia menjadi Santa bagi sesama. Pada akhirnya, tujuan terbesar Santa Claus bukanlah agar ia dikagumi, melainkan agar setiap orang meneladani semangatnya. Harapan Santa adalah agar manusia saling menjadi Santa bagi satu sama lain, memberi tanpa pamrih, membantu tanpa diminta, dan mencintai tanpa syarat. Santa Claus hanyalah simbol. Namun semangatnya hidup dalam setiap tindakan kecil kebaikan, berbagi makanan, menyapa yang kesepian, membantu yang lemah, dan menguatkan yang hampir menyerah. 10. Kesimpulan dari cerita ini. Tujuan dan harapan Santa Claus memberi hadiah Natal pada dasarnya adalah mewariskan kasih, harapan, dan kebaikan. Hadiah boleh habis, mainan bisa rusak, tetapi nilai kasih yang ditanamkan akan hidup selamanya.
Selama manusia masih mau memberi, berbagi, dan peduli, selama itu pula semangat Santa Claus akan terus hidup, bukan di kutub utara, tetapi di hati setiap orang yang memilih untuk mengasihi. Itulah makna sejati hadiah Natal, bukan tentang apa yang kita terima, tetapi tentang siapa yang kita jadi setelah kita memberi.